Oke, welcome to back my channel Rizky Longkah. Oke, bertemu lagi dengan saya, orang biasa, tapi saya ingin menjadi orang luar biasa. Oke, kali ini saya bersama abang kita, salah satu anggota DPR termuda se-Indonesia ya. Sebelumnya, ayo kita coba kenalin dulu bagaimana keseharian abang ini. Boleh abang kenalin dulu diri abang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nopandri Pancaputra, yang akrab dipanggil Panca dari keseharian saya. Dan juga alhamdulillah pada tahun-tahun sebelumnya 2019 kami maju di Pileg Kabupaten Kerinci di Dapil 4 dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Dan insya Allah hadir untuk masyarakat Kabupaten Kerinci. Nah, sebelum kita kembali yang dulu-dulu nih bang, sebelum abang jalan jadi DPR kan, dulu abang kuliah dari mana? Alhamdulillah waktu tamat SMA di SMA 1 Batang Merangin, sebelum berubah nama sekarang kan menjadi SMA 8 Kabupaten Kerinci. Iya. Pas tamat SMA 2010 saya tamat SMA. Waktu itu saya langsung merantau ke Jabodetabek. Langsung tanah Jawa. Langsung ke tanah Jawa. Langsung berjuang fight di tanah Jawa, khususnya di ibu kota yaitu Jakarta. Dulu kami mengambil jurusan di Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer. Fakultas Ilmu Komputer. Iya, di Universitas Gunadarma tepatnya. Iya. Tapi habis itu abang kuliah, selesai S1 baru itu? Ya, selesai S1 2014 akhir. Selesai S1 tuh balik ke Kerinci, apa langsung kuliah, apa gimana lagi nyambung S2 apa enggak? Oh, nah, di sini bisa kita bercerita sedikit tentang perjuangan kita di Jakarta. Jadi waktu itu 2014 kami ke Jakarta. Habis tamat SMA, langsung ada tempat, kebetulan ada kakak abang ini ada di Jakarta ya kan, yang bernama, biasanya kami panggil beliau Ngah Tom kan. Iya. Beliau bekerja di salah satu perusahaan swasta yang ternama juga, itu di Astra Group waktu 2010 itu. Jadi 2010 alhamdulillah dengan waktu yang singkat dan juga sesuai dengan target, S1-nya kami tempuh dengan melewati 4 tahun alhamdulillah tembus di Universitas Gunadarma. Satu balik Kerinci lagi? Enggak, jadi sejak berproses menempa diri untuk mengambil gelar Eskom ini, banyak lika-liku kehidupan yang kita tempuh di Jakarta itu sendiri. Sama halnya mencari uang sendiri di sana gitu kan. Bekerja. Tapi kami bekerjanya bukan jadi pekerja tetap, tapi jadi surveyor. Jadi kami pernah menjadi surveyor waktu Pak Gubernurnya Fauzi Bowo. Waktu itu kan mau mencalon ini Pak Fauzi Bowo waktu itu. Dan juga banyak calonnya, Nahrawi Ramli dan juga teman-teman sejawat yang lain gitu. Jadi waktu kuliah nyambi sambil bekerja dan juga seterusnya. Dan juga pas 2014 itu sekitaran bulan berapa ya? Sekitar bulan 4. 2014 itu alhamdulillah sudah bekerja juga di perusahaan swasta di GM Group. General Motor ini yang bergerak di sektor mobil Chevrolet waktu itu. Waktu itu sih ceritanya tamat kuliah ya kan. Jadi masih bingung. Bukan masih bingung, dalam artian itu masih pengen ngetem di Jakarta lagi gitu kan. Soalnya suasananya ya kan, lingkungannya kita semacam gimana gitu ya, sudah nyaman di sana gitu kan. Dengan beberapa pertimbangan dan juga mungkin ini memang jalan terbaik ya kan. Jadi orang tua abang dulu itu menyampaikan bahwasanya abang tamat kuliah, tolong support kegiatan atau kerjaan orang tua di Kerinci gitu kan. Dalam hati abang ini masih meronta-ronta juga gitu kan.
pulang Kerinci atau enggak? Apakah di ibu kota saja gitu Iya, kan? iya. Pokoknya setelah abang wisuda, kalau nggak salah itu bulan September 2014 itu, setelah wisuda juga lanjut, kerjaannya juga lanjut di General Motor itu sama perusahaan-perusahaan lainnya. Waktu itu orang tua abang gitu kan, Iya. terutama ayah yang meminta abang buat pulang, buat support kerjaan orang tua gitu kan. Soalnya orang tua waktu itu masih menjabat menjadi kepala desa. Dan juga dalam hati kecil abang gitu kan, sekali komunikasi dengan orang tua, pertanyaannya kapan pulang gitu kan. Mungkin lah rindu begitu. Kapan pulang gitu. Jadi dalam hati abang ini sejauh dari abang kecil sampai besar, sampai lagi tamat kuliah gitu kan. Berarti abang merantau, tapi nggak pernah orang tua ini meminta sesuatu kepada kita gitu kan. Cuma pintanya kapan pulang, tolong kerjaan ayah di kampung gitu kan. Nah dari sana abang mulai pikir, dan juga abang minta petunjuk kepada Allah bahwasanya kalau memang ini jalan terbaik, ya tolong dipermudah, tolong tunjukkan di jalannya. Dan juga dalam niat abang itu baik pulang kan. Masih ingat abang itu 2015 Februari abang pulang dari Jakarta. Jadi rencana abang itu waktu itu kisaran 3 bulan di Kerinci gitu kan. 3 bulan soalnya kita udah nyaman di Jakarta ini kan. Nah, rencananya tuh 3 bulan di Kerinci, udah bantu support kerja orang tua gitu kan. Nanti balik lagi nih ke Jakarta gitu kan. Jadi waktu itu udah pulang nih ya ceritanya. Udah di Kerinci gitu kan. Udah di Kerinci, emang betul gitu kan, orang tua terutama ayah sama ibunda tercinta itu mengarahkan kita untuk menjadi ya semacam pengusaha gitu kan. Pengusaha untuk mendidik kita untuk menjadi pengusaha waktu itu. Walaupun kecil-kecilan, alhamdulillah berkah gitu kan. Iya. Jadi ceritanya waktu abang pulang sebulan itu mungkin abang nggak ada keluar rumah. Cuma ngetem aja di rumah gitu kan. Ya. Iya. Jadi pas kita keluar rumah itu berasa jadi stranger gitu, dalam artian tuh kayak orang asing gitu kan. Orang asing dalam kampung sendiri gitu kan. Iya. Jadi di sini abang melihat kok nggak nyaman gitu kan. Beda rasanya, lingkungannya juga kita sudah beda gitu kan. Tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu, sebulan itu sudah abang lalui gitu kan, dengan berdiam diri di rumah ya pastinya gitu kan. Alhamdulillah terbuka sendiri nih, terbuka sendiri, dan juga passion abang juga terbuka sendiri dengan jual beli sayur mayur gitu kan. Waktu itu orang ayah ini sama ibunda itu ngasih peluang gitu kan, buat kita dididik, dilepas gitu buat untuk menjadi usaha entrepreneurship lah gitu kan. Di bidang sayur mayur. Nah dari sana abang belajar bahwasanya pekerjaan ini menyenangkan. Nah dari sanalah abang mulai mencintai pekerjaan abang itu, dan alhamdulillah abang semakin cinta dan semakin jatuh cinta lagi kepada pekerjaan abang itu. Pengusaha jual beli sayur mayur. Ya pastinya itu waktu itu yang komoditi unggulan itu adalah cabai rawit ya, tomat, terong, buncis, dan banyak lagi sayur lainnya yang abang jual belikan pada waktu itu 2015 itu awal. Jadi sebelum abang nih jadi DPR, jadi DPR, abang itu sudah menikah apa belum? Baik. Jadi waktu planning menjadi mencaleg anggota dewan, waktu abang menikah dulu kan, flashback kita ke belakang gitu, abang menikah 2016, sedangkan abang nyalek 2019. Dan alhamdulillah sudah dikaruniai seorang putri cantik yang biasa dipanggil Vivi. Alhamdulillah istri abang asli Tamiai yang bernama Lydia.
Dan juga alhamdulillah sekarang juga sudah mengandung adiknya ini, kakak Vivi ini kan. Alhamdulillah masih dipercaya sama Allah gitu kan. Nah, kan abang kan dari pengusaha nih sayur mayur, kok basic dari kuliah aja ilmu komputer kan? Iya betul. Nggak ada ceritanya kan masalah politik, masalah apa? Betul. Kok bisa abang tuh niat jadi jalan berarti? Apakah ada dorongan dari orang tua kah? Atau betul. Dari kawan atau dari yang lain tuh? Gimana tuh bang? Iya. Jadi waktu abang SMA, gitu kan, pernah terpikir untuk menjadi salah satu menjadi salah seorang, apakah itu birokrat, apakah itu legislator begitu kan. Jadi pas SMA itu sudah ada rencananya gitu kan, planningnya gitu. Tapi alhamdulillah waktu abang kuliah itu hilang lagi tuh. Kita udah di lingkungan Jakarta gitu kan. Hilang timbul ya. Iya. Jadi waktu kita pulang ke Kerinci, alhamdulillah pergaulan kita ya kan, dan juga keluarga kita mensupport penuh. Makanya kita bulatkan tekad dalam artian itu kita memang betul-betul terjun di dunia politik untuk salah satunya kan hadis Nabi kita mengucapkan bahwasanya sebaik-baik manusia adalah yang punya banyak manfaat buat manusia lainnya. Nah, di sana abang berpikir bahwa jadi abang jadi anggota DPR tuh, betul. Ada motivasi abang tuh? Bagaimana kok bisa tuh yakin sekali abang tuh bisa nyabat jadi anggota dewan tuh? Apa sih yang bikin abang tuh semangat terus tuh berjuang terus tuh? Betul. Jadi abang tanamkan itu ada tiga utamanya. Yang pertama adalah pastinya itu kuasa Allah ya kan. Yang kedua adalah usaha kita, dan yang ketiga abang tutup dengan ikhtiar. Nah, di sana abang mencoba mensinergikan ketiga kategori ini, bahwasanya kita ini di dunia bahwasanya tergantung dengan usaha dan ikhtiar kita ya kan. Iya. Kalau soal takdir Allah pun akan melihat jalan kita juga gitu kan, jalan kita untuk mencapai suatu tujuan itu, apakah kita benar sungguh-sungguh atau tidak ya kan. Nah, di sana abang melihat sebenarnya ada peluang juga waktu abang itu, sedangkan abang kan sendiri asli Pulau Sangka. Nah, di sana abang punya keberanian untuk melangkah ke jenjang politikus, dan juga intinya semangat dan juga doa dari kedua orang tua dan juga istri abang tentunya, yang itulah yang membuat abang semakin pede, semakin percaya diri untuk melangkah ke caleg 2019 kemarin. Iya. Nah bang, abang kan masih muda kan, ada nggak nih pesan buat anak-anak muda nih yang mau seperti abang nih, masih muda mau nyalek jadi anggota dewan, ada nggak bang pesan buat teman-teman kan yang mau ingin nyalek lagi umur masih muda nih? Jadi buat teman-teman semua, sahabat dan adik-adik yang ingin apakah itu mencalonkan diri di tengah masyarakat, baik itu di ruang lingkup desa ataukah itu kabupaten dan juga ke jenjang lebih tinggi provinsi misalnya, intinya berbuat baik aja ya kan. Berbuat baik dalam artian jangan mengharap balasan dari orang lain dulu gitu kan. Intinya, dan juga kita kan memang amar ma'ruf nahi mungkar, dalam artian itu mencegah yang buruk, kita menganjurkan yang baik gitu kan. Intinya kita berbuat baik dan juga jangan mengharap balas kasih atau pemberian dari orang lain gitu sendiri. Nah, apakah jalan dari 2019 kan? 2019. Berarti betul. Sekarang udah 2021, berarti udah 3 tahun ya abang nyabat. Berarti terakhir 2024. Jadi penghabisan periode ini 2024. Nah, abang calon kemarin itu pas pemilihannya 17 April 2019. Pas abang dilantik sesuai dengan sesuai dengan SK dari ini kan Kemendagri. Itu abang dilantik 28 Agustus pas bertepatan dengan
hari lahir anak gadis abang ini, si Vivi ini Pas ya kan. dia, Bang, ya. Alhamdulillah waktu Jadi dia bahagia ada jadi. ulang tahun kedua, jadi abang dilantik 28 Agustus 2019. Terhitung sekarang, jadi kurang lebih abang ini menjabat 19 bulan. 19 bulan. Iya, 19 bulan. 1,5 tahun udah ini lewat, lewat. Iya, betul. Jadi kedepannya rencana abang apa lagi? Habis kan ada masa jabatan tuh, apa nyalon lagi, apa naik tingkat, apa gimana lagi tuh? Iya. Belum, kan abang kan masih muda, masih Iya, banyak proses dan perjuangannya. Betul. Insya Allah kalau Insya Allah, ya. intinya kita sangat berharap kepada ridho Allah ya kan, dan juga kita minta kepada Allah bahwasanya nikmat sehat itu yang luar biasa yang kita panjatkan setiap kita melanturkan doa, sholat, selesai sholat begitu kan. Iya. Insya Allah kalau kita diberi umur panjang, sehat, ya. intinya di dalam amanah yang telah rakyat berikan kepada abang ini 5 tahun ini ya kan, Tahun ya. Sampai dengan 2024, 2024. intinya abang itu ya menjadi pelayan rakyat gitu kan. Rakyat. Ya insya Allah untuk kedepannya akan mencalonkan lagi, atau apakah setara atau lebih naik lagi Naik gitu lagi, kan. ya. Nah, nanti akan kita pelajari dulu. pelajari dulu begitu. Mantap banget. Iya. Tuh buat kalian teman-teman masih muda nih, masih bisa. Jadi dalam proses itu banyak sekali perjuangannya, Bang ya. Wah, luar biasa sekali. Luar sekali, Bang. Nanti juga Rizky bisa melihat ke lapangan pas ini kan kita pilkades kan bentar lagi nih. Bentar lagi ya. Nah, kalau pilkades kan antar RT gitu kan, antar desa, dusun, kan, antar gang gitu kan. Kalau bang kemarin kan antar kecamatan, 3 kecamatan ya kan, meliputi Kecamatan Batamerangin, Danau Kerinci, dan juga Kecamatan Sitinjau Laut. Alhamdulillah ketiga kecamatan itu ya intinya untuk basis abang itu sendiri adalah Kecamatan Batamerangin, setelah itu Kecamatan Danau Kerinci, dan juga Kecamatan Sitinjau Laut. Iya. Nah, alhamdulillah kita kemarin itu dapat suara juga di Danau Kerinci lumayan signifikan, dan juga di Sitinjau Laut. Alhamdulillah dapat juga kita suara di sana kemarin. Nah, dari abang nyalon tuh, sebelum pengumuman bahwa abang menang tuh, gimana tuh perasaan itu, Bang? Apa dak dikduk kah? Apa gimana tuh? Ibarat peribahasanya ini tidur nggak nyenyak, makan nggak kenyang gitu kan. Nah, gitu. Gitu ya. Berarti memang kepikiran terus ya, Bang? Iya, betul. Tapi waktu malam pemilihan, Iya. 17 April itu 17 abang, April. ya namanya kita sudah berusaha habis tenaga gitu kan, untuk usaha kita di bumi ini sudah kita maksimalkan. Nah, malamnya itu abang coba ya curhat kepada Allah gitu kan. Iya. Antara abang dengan Allah aja yang tahu ya. gitu pas malamnya itu. Jadi abang apa namanya, sholat istikharah, memang sholat minta petunjuk. Memang kalau jalan ini jalan diridhoi Allah, jalan yang engkau ridhoi gitu kan, abang curhat kepada Sang Holik, tolong jadikanlah. Ya. Jikalau malah sebaliknya jalan ini membuat abang menjadi pribadi yang tidak lebih baik, menjadi pribadi yang maaf bilang sombong gitu kan. Iya. Ya Allah, jangan jadikan abang. Tetaplah abang bergelut di dunia entrepreneurship gitu kan. Jadi dunia usaha ya. ya. Alhamdulillah waktu itu 17 April pas pemilihan, pas malamnya itu abang udah punya ini ya kan, udah punya bisikan bahwasanya suara kita udah mencukupi ya, 1531. Intinya suara kita jauh di atas kandidat yang lain gitu. Alhamdulillah. Jadi bahagia dia gitu. Alhamdulillah. Jadi selama ini dalam proses panjang abang ada nih yang rasa abang tuh berkesan di pikiran abang tuh kayak seperti bersejarah lah buat diri abang kan selama dalam dunia abang dalam berpolitik gitu. Iya, betul. Jadi waktu abang menjabat di kedewanan ini kurang lebih 1,5 tahun ya kan. Ya intinya abang melihat di sini kita kan sudah abang bilang tadi bahwasanya abang ini pelayan masyarakat, itu pelayan rakyat. Jadi apapun keluhan masyarakat itu handphone abang standby 24
jam kalau nggak lagi tidur gitu kan, insya Allah akan kita layani apapun itu baik lah, itu dari segi administrasi ya kan, baik itu aspirasinya, banyak lagi hal-hal yang akan kita bangun dengan masyarakat. Intinya kita bangun komunikasi dulu gitu kan. Pokoknya dengan abang posisi sekarang ini nggak ada batasnya, sama dengan di Rizky gitu kan, nggak ada batasnya sama abang gitu kan. Nah, jadi jangan ada tanda petik gitu abang mau merasa eksklusif tuh nggak ya kan. Soalnya toh kita sesama ya berasal dari tanah gitu kan ya, gitu. Pokoknya semoga sukses terus buat abang kita ya. Amin. Semoga sukses dan semoga bukan jadi DPR aja, kita minta semua abang ini bisa naik terus sampai ke provinsi atau nasional apa segala macam. Pokoknya semoga sukses lah buat abang dan keluarga masing-masing. Dan terima kasih banyak bang telah sama-sama hadir di video kami ini. Siap. Dan terima kasih banyak sekali buat abang kita ya, Bang Panca. Jadi sampai di sini video kita hari ini kawan. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum.